Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali di dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam seperti biasanya yang kita lakukan di dalam kelas. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita semuanya berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kepada ketua kelas Dimas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, ada yang tahu nggak bagaimana sikap berdoa yang baik? Nah, sikap berdoa yang baik adalah seperti ini. Sikap berdoa: tengadahkan tangan ke atas dan tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Bisa ya seperti itu? Oke, coba ketua kelas pimpin berdoanya. Oke, tadi kita telah berdoa sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang Bapak akan mengecek absensi atau kehadiran anak-anak sekalian pada pagi hari ini ya. Yang pertama, Dimas hadir ya. Kedua, Selfie hadir. Yang ketiga, Novi hadir. Yang keempat, Dea hadir. Yang terakhir, Andi hadir. Andi hadir ya. Tadi Bapak telah mengecek absensi anak-anak sekalian, nampaknya hadir semua ya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran mengenai materi kita pada pagi hari ini lagi, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang harus anak-anak sekalian ketahui, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Nah, lagu yang sering kita nyanyikan ketika 17 Agustus, ketika hari-hari besar, hari kesaktian Pancasila, seperti itu ya. Yuk, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila sama-sama. Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Nah, sekarang Bapak punya sebuah yel-yel atau gerakan supaya anak-anak lebih semangat di dalam pembelajaran. Nah, kalau Bapak bilang tepuk PPK, jawabannya seperti ini ya. Tepuk PPK: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam cerdas. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Bisa ya Bapak contohkan seperti tadi untuk diikutin. 1, 2, 3. Tepuk PPK: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam cerdas. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Oke, alhamdulillah anak-anak semua bisa mengikuti apa yang telah Bapak lakukan. Harapkan tetap semangat di dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema ketiga, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Pembelajaran pertama tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, materi sebelumnya kita telah belajar tentang upaya untuk melestarikan makhluk hidup.
pada pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat anak-anak sekalian tentang materi minggu lalu? Apa sih upaya melestarikan makhluk hidup? Ayo coba Dimas bisa memberikan contoh bagaimana upaya melestarikan makhluk hidup? Nah, salah satu upaya untuk bisa melestarikan makhluk hidup seperti kita tidak boleh memburu atau menangkap hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah atau hewan yang sifatnya langka. Contohnya badak, harimau, dan lain-lain. Nah, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai juga makhluk hidup harus saling menjaga supaya nantinya kita tetap dapat melihat badak, harimau, anoa di dalam kehidupan yang akan datang supaya tetap bisa kita lihat seterusnya. Seperti itu. Nah, pertemuan kita pada pagi hari ini akan mempelajari mengenai gaya. Ada yang tahu apa itu gaya? Bukan gaya yang seperti biasa ya. Kita akan belajar tentang gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Nah, gaya magnet itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Kalau dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian sudah sering bertemu dengan yang namanya gaya magnet. Contohnya apa? Ada yang bisa memberitahu Bapak? Contohnya, kalau di rumah pasti anak-anak sekalian memiliki kulkas. Nah, di pintu kulkas itu kan terdapat magnet yang membuat pintunya bisa tertutup. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Benar sekali. Nah, yang kedua adalah kompas. Nah, di dalam kompas itu pasti ketika anak-anak sekalian di rumah memegang kompas atau yang memiliki kompas, itu terdapat jarum yang di dalamnya memiliki gaya magnet untuk menunjukkan arah. Nah, seperti itu. Jadi, manfaat kita mempelajari pelajaran kita pada pagi hari ini tentang gaya, yaitu agar ketika anak-anak sekalian misal memakai kompas itu bisa mengerti arahnya kemana, penggunaan kompas seperti apa yang menggunakan magnet di dalamnya. Terus kemudian ketika memakai atau membuka kulkas, karena kulkas memiliki magnet di pintunya, jadi bisa menggunakannya atau secara hati-hati ketika membuka agar tidak terlepas, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, nanti setelah anak-anak melakukan percobaan, anak-anak mampu menjelaskan mengenai gaya magnet dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Nah, ini ada dua ya, mengenai gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Jadi setelah melakukan percobaan, anak-anak sekalian mampu menjelaskan apa itu gaya magnet. Yang kedua, apa itu gaya gravitasi. Kalau gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari tadi kita berada di atas bumi. Nah, bumi itu kan berputar. Bisa anak-anak bayangkan, kenapa kalau bumi berputar kita tidak ikut berputar ya? Karena kita mengalami sebuah gaya yang dinamakan gaya gravitasi, atau kita harus tetap berada di bumi. Jadi kita tidak terpengaruh secara langsung oleh perputaran bumi, seperti itu ya. Baik, pembelajaran kita pada saat ini adalah akan melakukan sebuah praktikum atau praktek, yaitu nanti yang pertama akan mempelajari atau praktikum tentang gaya magnet. Nah, yang kedua akan melakukan praktikum tentang gaya gravitasi. Paham ya anak-anak sekalian?
Nah, nanti jalannya praktikum akan Bapak pandu seperti apa supaya praktikumnya berjalan lancar. Nah, anak-anak sekalian bisa dilihat bagaimana nanti panduan praktikumnya di buku siswa ya. Nah, nanti juga akan Bapak jelaskan bagaimana panduan praktikum yang pertama tentang gaya magnet. Nah, sebelum itu, karena kita akan melakukan praktikum, Bapak akan membagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Kelompok untuk praktikum yang pertama. Kelompok pertama yaitu Dimas dan juga Selfie. Saya, Dimas dan Selfie menjadi kelompok pertama atau kelompok 1. Yang kedua, Novi dan juga Andi akan menjadi kelompok yang kedua. Oke. Yang ketiga, Dea dan juga Dwi. Nah, Dea dan Dwi akan menjadi kelompok ketiga. Nah, itu tadi pembagian kelompoknya. Ayo coba silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing, membentuk lingkaran ya, atau membentuk kelompoknya masing-masing seperti yang telah Bapak tadi sebutkan, ada 3 kelompok ya. Nah, praktikum kita yang akan Bapak pandu yang pertama adalah praktikum mengenai gaya magnet. Nah, karena sudah dalam kelompoknya masing-masing ya, seperti yang telah Bapak bagi. Di sini yang pertama anak-anak harus lakukan adalah, nah karena minggu lalu Bapak telah memerintahkan anak-anak untuk membawa magnet seperti ini ya, contohnya nih magnetnya. Minggu lalu Bapak sudah memerintahkan anak-anak untuk membawa magnet, membawa pensil, kemudian membawa spidol, membawa kertas, terus membawa penghapus dan juga jarum. Nah, langkah pertama yang anak-anak harus lakukan adalah sediakan magnet, batang atau yang penting jenis magnet ya, yang bisa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. Itu langkah yang pertama. Simak baik-baik penjelasan Bapak ya. Yang kedua, sediakan benda-benda kecil seperti jarum, peniti, pensil, daun, penghapus, dan lain-lain. Bisa ya. Ini penghapusnya seperti yang Bapak pegang. Yang ketiga, dekatkan magnet tadi, pada benda-benda kecil tersebut. Contohnya dekatkan pada penghapus, kemudian dekatkan pada peniti atau jarum, uang logam, daun, kemudian plastik. Nah, seperti itu. Jadi didekatkan, perlakuannya seperti itu. Nah, setelah itu catatlah hasil pengamatan kalian pada lembar kerja yang telah Bapak bagikan kepada anak-anak sekalian tadi ya. Oke. Nah, ingat berhati-hati saat menggunakan jarum. Nah, karena jarum tajam, jadi hati-hati jangan sampai terkena tangan atau tercucuk tangannya ya, karena bahaya itu ya. Jadi hati-hati saat menggunakan jarum. Nah, setelah selesai semuanya nanti langsung dibereskan. Bisa dilakukan ya. Oke, Bapak beri waktu sekitar 6 menit untuk melakukan 5-6 menit untuk melakukan percobaan tersebut ya. Bapak harap anak-anak sekalian bisa melakukan percobaan tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah Bapak jelaskan dan juga panduan lembar kerja yang telah Bapak berikan serta buku-buku siswa yang telah anak-anak sekalian miliki. Oke, silakan dimulai. Nah, oke, sepertinya waktunya yang telah Bapak berikan hampir habis. Bapak hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, selesai semuanya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangannya di sini ya. Nah, tadi anak-anak sekalian telah melakukan percobaan untuk mengamati benda-benda yang ditarik oleh magnet, yang dapat ditarik oleh magnet, serta yang kedua nanti akan Bapak jelaskan. Nah, telah selesai ya yang pertama tadi. Nah, yang kedua, kan Bapak kemarin atau minggu lalu telah memerintahkan anak-anak untuk membawa 2 buah magnet seperti ini ya. Magnet yang memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, langkah-langkah
yang harus anak-anak sekalian tadi yang pertama sudah mencoba untuk melakukan atau mengamati perlakuan benda-benda, berbagai macam benda yang didekatkan kepada magnet. Nah, yang kedua, Bapak minta untuk anak-anak seperti ini ya. Nah, ini kan ada 2 buah magnet. Seperti ini. Nah, nanti coba andaikan yang berwarna merah, ini Bapak anggap yang A. Nah, yang berwarna biru yang B, ini magnet 1. Nah, yang ini yang berwarna merah Bapak anggap A, yang biru Bapak anggap B, jadi magnet 2. Nah, langkah-langkah kerjanya. Nanti coba ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet kedua. Yang ini. Nah, apa yang terjadi bisa anak-anak sekalian catat. Yang kedua, ujung A magnet 1 yang ini, yang merah, didekatkan dengan ujung B magnet 2 yang biru. Apa yang akan terjadi? Apakah menempel? Apakah tolak-menolak? Nanti bisa dijelaskan. Yang ketiga, ujung B magnet 1 coba didekatkan dengan ujung A magnet 2. Nah, apa yang akan terjadi? Serta yang terakhir, ujung B magnet 1, nah ujung B yang merah, didekatkan dengan ujung B magnet 2 yang ini. Apa yang akan terjadi? Bisa ya anak-anak sekalian pahami. Nanti dikerjakan di lembar kerja yang telah Bapak berikan. Bapak beri waktu 3 menit untuk melakukan percobaan tersebut. Dimulai dari sekarang. Nah, Bapak rasa cukup ya. Tadi terkait dengan percobaan yang pertama, pengamatan mengenai benda-benda yang didekatkan kepada magnet. Yang kedua, 2 buah magnet jika didekatkan bagaimana interaksinya. Nah, sekarang Bapak akan meminta kepada masing-masing kelompok untuk membahas atau mempresentasikan hasil diskusi percobaan yang telah ditemukan kepada teman-temannya di kelas. Yang pertama, ayo siapa yang mau maju duluan? Nah, yang pertama Bapak minta kepada kelompok kedua. Kelompok kedua yaitu Novi dan Dea untuk mempresentasikan hasil kerjanya mengenai 2 percobaan yang telah dilakukan ya. Terus kemudian yang kedua, Dea dan juga Andi. Nah, Dea dan Andi kelompok yang kedua. Yang terakhir Dimas dan juga Selvi. Saya. Nah, oke, sepertinya tadi kelompok 1, 2 dan 3 telah mempresentasikan hasil diskusinya pada teman-teman sekalian juga. Bapak beri tepuk tangan. Hebat semua. Sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang Bapak akan sedikit memberikan penjelasan mengenai percobaan pertama dan juga percobaan kedua yang telah anak-anak sekalian lakukan. Nah, di sini Bapak akan membahas percobaan yang pertama. Bapak telah memiliki magnet. Nah, seperti ini ya magnetnya. Bisa juga nih Bapak memiliki bermacam-macam magnet. Ada magnet bentuknya bintang, ada yang bentuknya segitiga, dan lain-lain ya. Nah, Bapak akan mencoba memakai yang bentuknya segitiga saja ya, dengan yang lingkaran. Nah, yang lain-lain Bapak nggak akan pakai. Percobaan pertama, jika didekatkan kepada penghapus, apa yang akan terjadi? Ya, bisa dilihat. Tuh. Wah, nampaknya penghapusnya tidak mau menempel kepada magnet. Nah, seperti itu ya. Ternyata magnet dan penghapus tidak bisa menempel nih. Bisa ya. Kemudian yang kedua, Bapak memiliki plastik nih. Apakah bisa menempel ketika didekatkan dengan magnet? 1, 2, 3. Ayo kita coba. Sepertinya tidak juga bisa menempel ya. Nah, yang ketiga, jarum. Kalau jarum, apakah bisa menempel? Kita coba, kita buktikan. 1, 2, 3. Ternyata berhasil menempel. Seperti itu. Nah, jadi di sini. Nah, itu tadi yang telah Bapak jelaskan mengenai percobaan pertama. Saat benda-benda dikekatkan kepada magnet, benda yang dapat ditarik seperti jarum ya. Yang kedua,
benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti penghapus dan juga plastik serta daun, seperti itu ya. Jadi magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti itu. Nah, kemudian percobaan yang kedua, Bapak memiliki 2 buah magnet ya, seperti ini. Nah, tadi sebuah magnet mempunyai 2 ujung yang berlawanan. Nah, ujung yang biasa disebut dengan kutub. Ujung magnet itu disebut dengan kutub. Nah, 2 kutub yang berlawanan itu disebut dengan kutub yang utara atau north, dan juga kutub selatan atau south. Jadi jika kita ibaratkan yang north A dan juga yang magnet kedua yang A kita dekatkan, apa yang akan terjadi? Saling tolak menolak jika kutubnya senama. Nah, jika kutubnya yang berlainan, misalkan yang north dan juga south didekatkan, maka akan berubah atau dia akan saling tarik menarik. Nah, ini north dan juga south. Nah, yang menarik ya. Coba kalau berlawanan, dia tidak akan berdempetan karena dia kutubnya senama, seperti itu. Oke. Jadi sebuah magnet mempunyai 2 ujung yang berlawanan. Jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, maka kedua magnet akan tolak menolak, seperti itu ya. Nah, jika sebaliknya 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, nah seperti ini, maka kedua magnet tersebut akan mengalami tarik menarik, seperti itu ya. Di interaksi 2 buah magnet, misalnya didekatkan, akan menimbulkan sebuah gaya. Nah, gaya itulah yang disebut dengan gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah sebuah gaya yang dihasilkan ketika 2 buah magnet seperti ini ya, atau lebih, itu saling berinteraksi, seperti itu. Nah, gaya magnet itu dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Jadi kompas adalah sebuah alat untuk menunjukkan arah utara dan juga arah selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet yang berbentuk jarum. Nah, kalau ini berbentuk batang ya. Jika diletakkan mendatar, maka jarum kompas akan selalu menunjuk ke arah utara dan juga arah selatan, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak memiliki sebuah koin. Nah, nanti akan mencoba melakukan praktek mengenai gaya gravitasi ya. Coba nanti lemparkan uang koin ini sebanyak 10 kali ke atas ya. Apa yang akan terjadi sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk tadi ya. Bapak beri waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Nah, ada beberapa hal yang harus dijawab. Yang pertama terkait apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas. Yang kedua, mengapa hal itu bisa terjadi. Yang ketiga, bagaimana jika uang logam diganti dengan penghapus, diganti dengan plastik, diganti dengan pensil jika dilempar ke atas. Nah, setelah itu nanti akan coba anak-anak sekalian diskusikan atau presentasikan kepada teman-teman jika telah selesai melakukan percobaan. Bapak rasa cukup ya. Coba kelompok 1 paparkan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Kelompok diikuti dengan kelompok 2 dan juga dengan kelompok 3. Oke, seperti itu ya. Nah, terima kasih. Bapak sekarang akan menjelaskan mengenai percobaan yang kedua. Seperti ini ya. Nah, jika sebuah uang logam dilemparkan kuat-kuat ke atas, tentu akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uangnya tidak kembali ke bumi. Nah, seperti ini. Jatuhkan. Nah, terus terbang jauh ke angkasa, kamu akan kehilangan uang logam tersebut. Nah, mengapa uang logam jatuh kembali ke bumi? Nah, uang logam dan benda apapun, contohnya, kita lempar ya. Plastik. Lempar. Dia tentu akan jatuh ke bumi lagi karena ada yang namanya gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Jadi gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang jika dilempar ke atas akan kembali atau tertarik menuju bumi. Nah, jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena terbang melayang di angkasa.
Bahkan seperti yang Bapak telah sampaikan di awal, jika tidak ada gaya gravitasi, kita sebagai manusia juga akan terbang melayang menuju angkasa karena gaya gravitasi tidak ada. Jadi gaya gravitasi ini sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari, jika di rumah memiliki pohon jambu, kalau jambunya sudah masak, pasti jatuhnya akan ke bawah. Tidak mungkin jatuhnya ke atas karena disebabkan adanya gaya gravitasi. Nah, jadi Bapak harapkan manfaat dari gaya magnet. Tadi yang pertama, gaya magnet berguna ketika menggunakan kompas, karena di dalam kompas itu sendiri memiliki apa tadi? Ada yang tahu? Memiliki jarum yang memiliki arah utara dan juga selatan yang terbuat dari magnet. Jadi untuk memudahkan penunjuk arah. Kemudian yang kedua, manfaat dari gaya gravitasi tentunya menahan agar benda-benda yang berada di bumi tidak terbang melayang ke luar angkasa. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada gaya gravitasi, ini akan terus terbang. Nah, kalau ada gaya gravitasi, maka dia akan tetap, jika dilempar ke atas, akan jatuh kepada bumi. Seperti diri kita manusia, jika tidak ada gaya gravitasi, kita akan terbang melayang ke atas, ke udara. Seperti itu. Nah, terakhir, Bapak meminta kepada anak-anak coba simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari terkait percobaan yang telah kita lakukan tadi. Percobaan yang pertama dan juga percobaan yang kedua. Bisa ya? Oke. Nah, pembelajaran hari ini, apa saja yang anak-anak dapatkan terkait pembelajaran hari ini? Ayo, apa saja bisa dijelaskan. Kemudian tadi manfaat dari gaya magnet apa? Nah, bagus. Andi sudah berani menjawab. Manfaat dari gaya gravitasi. Oke, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak harapkan setelah anak-anak sekalian melakukan pembelajaran hari ini, itu dapat anak-anak pelajari terkait manfaat gaya gravitasi, manfaat gaya magnet, dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak memiliki PR di rumah. Jadi nanti PR-nya yaitu mengidentifikasi benda-benda di rumah yang dapat ditarik oleh magnet. Kalau di rumah seperti topi mungkin, atau sendal, atau uang logam, lidi, dan lain-lainnya. Pokoknya benda yang ada di rumah. Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan juga tidak dapat ditarik oleh magnet. Buatnya dalam bentuk tabel ya. Oke, minggu depan Bapak minta tugasnya dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya gesek yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini terkait materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya, coba ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Masih ingat kan sikap berdoa yang baik dan benar? Berdoa, tangan menghadapkan ke atas, kepala tundukkan ke bawah. Seperti itu ya. Amin. Berdoa selesai. Bapak akhiri, tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.